Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nurrahmah, mahasiswi UIN Suska Riau, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2018. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pengolahan data LRFM dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun proses pengolahan data atau pre-processing data ini penting untuk dilakukan, karena kualitas data nantinya dapat mempengaruhi hasil klaster yang terbentuk. Tahapan yang dilakukan pada proses ini yaitu seleksi data, cleaning atau pembersihan data, transformasi data, dan normalisasi data. Tahapan yang pertama yaitu seleksi data, di mana pada studi kasus ini digunakan data transaksi penjualan toko roti periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Dari data transaksi tersebut digunakan 3 atribut untuk proses perhitungan yaitu tanggal transaksi, nama pelanggan, dan total biaya yang dikeluarkan pelanggan. Pengelompokan atribut ini didasarkan pada 4 kriteria LRFM. Setelah seleksi data, dilakukan pembersihan atau cleaning data. Pada tahap ini dilakukan penghapusan untuk record data yang kosong dan atribut yang tidak diperlukan. Hasil cleaning data dapat dilihat pada tabel berikut di mana digunakan 3 atribut dengan 12.908 baris data. Dengan total pelanggannya yaitu 215 pelanggan. Tahapan selanjutnya yaitu transformasi data, di mana mengubah data yang sudah dibersihkan sebelumnya ke dalam bentuk kriteria LRFM. Adapun langkah pertamanya yaitu menentukan nilai length. Length merupakan lamanya hubungan pelanggan dengan perusahaan. Untuk mendapatkan nilainya, kita perlu mengetahui tanggal transaksi pertama dan tanggal transaksi terakhir pelanggan dengan perusahaan, yang bisa didapat dari atribut tanggal transaksi. Untuk tanggal transaksi terakhirnya, saya menggunakan fungsi lookup, di mana B3 sampai B12908 ini merupakan baris data nama customer, kemudian klik nama pelanggan yang dicari lengthnya, yang akan dicari nilai lengthnya, lalu A3 sampai A12908 ini merupakan data tanggal transaksinya. Ini kita exportkan agar menjadi absolut sehingga ketika di copy paste ke baris di bawahnya itu tidak berubah rumusnya. Kalau I3 ini kita biarkan relatif karena dia menyesuaikan dengan kolom nama data pelanggan yang akan dicari lengthnya tadi. Maka kita akan mendapatkan tanggal transaksi terakhirnya. Ini tinggal diklik 2 kali, dan kita akan mendapatkan data keseluruhan pelanggan. Untuk mencari transaksi pertama, tanggal transaksi pertama, ini menggunakan rumus yang sama. Namun, urutan datanya kita ubah dari bulan Desember yang paling atas, dari data transaksi bulan terakhir yang paling atas. Tapi sebelumnya, kita copy dulu ini agar tidak berubah hasilnya. Dan dipaste dengan paste spesial ke paste values. Lalu data ini kita ubah urutannya. Kemudian kita gunakan rumus yang sama. Setelah mendapatkan tanggal transaksi pertama dan terakhirnya, untuk mendapatkan nilai lainnya, kita tinggal menghitung nilai selisihnya dengan rumus transaksi terakhir dikurang dengan transaksi pertama. Lalu klik kali.
Setelah mendapatkan nilai length, selanjutnya menentukan nilai resensi. Resensi merupakan selisih antara tanggal terakhir transaksi dengan tanggal periode, di mana pada studi kasus ini tanggal periodenya adalah 31 Desember 2021. Mana kolom tanggal periode dikurang kolom tanggal transaksi terakhir. Selanjutnya, menentukan nilai frekuensi. Frekuensi adalah jumlah transaksi yang dilakukan pelanggan selama periode analisis. Caranya adalah kita lihat berapa kali pelanggan tersebut melakukan transaksi dengan perusahaan dalam waktu periode analisis. Nah, setelah mendapatkan nilai frekuensi, selanjutnya itu menentukan nilai monetary. Monetary adalah jumlah uang yang dikeluarkan pelanggan untuk perusahaan selama periode analisis. Di sini saya menggunakan rumus sum if. Di mana B3 sampai B12908 adalah data nama customer-nya. Kemudian klik nama pelanggan yang ingin dicari monetary-nya. Kemudian C3 sampai C12908 ini merupakan baris data biaya yang dikeluarkan pelanggan. Didapatkanlah total biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan Ayani Fitri. Untuk mengetahui keseluruhan data pelanggannya, kita klik 2 kali. Nah, kita kemudian mendapatkan data monetary untuk keseluruhan pelanggan. Setelah didapatkan hasil transformasi data LRFM untuk seluruh pelanggan, selanjutnya yaitu tahapan terakhir, yaitu normalisasi data. Normalisasi ini perlu dilakukan agar rentang perbedaan nilai di antara keempat variabel tidak terlalu jauh. Karena normalisasi ini akan membuat nilai dari masing-masing variabel LRFM ke dalam range 0 sampai 1 saja. Normalisasi data dilakukan dengan menggunakan metode normalisasi min-max. Adapun rumusnya, J3 ini merupakan baris data nilai length salah satu pelanggan, kemudian dikurangi dengan nilai length minimum dari keseluruhan pelanggan, setelah itu dibagi dengan selisih antara nilai length maksimum dan nilai length minimum keseluruhan pelanggan. Kemudian lakukan hal yang sama pada variabel lainnya. Untuk variabel resensi, mengalami penyesuaian nilai karena berkebalikan dengan nilai atribut lainnya, yaitu length, frekuensi, dan monetary, di mana semakin kecil nilai resensi, maka semakin bagus. Oleh karena itu, nilainya dibalik dengan pengurangan 1 dikurang nilai resensi normalisasi. Jadi pada rumusnya kita tambahkan saja 1 kurang. Klik 2 kali. Nah, kita mendapatkan nilai normalisasi untuk setiap variabel, length, resensi, frekuensi, dan monetary. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.